karena ini merupakan tesis yang model baru ya, modelnya beda dengan yang lain. Untuk judulnya adalah Pantai Bebas Sampah, Pantai Ramah Wisata, Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Kawasan Pantai Jerman, Kecamatan Kuta. Nanti untuk ujian akhir ini kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan, waktunya 15 menit, kemudian sesi ujian. Jadi nanti kami sebagai pembimbing juga berperan ganda sebagai penguji juga karena saya ujian. Yang ketiga nanti adalah sesi untuk penetapan hasil. Sudah siap Mbak Armi ya? Insya Allah. Ya, dipersilakan Mbak Armi untuk bisa mempresentasikan hasil tesisnya. Oke. Ini berdiri apa? Silakan berdiri boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mar, Pak Fuad, Pak Ruli, Pak Fahrudin. Hari ini saya ingin menyampaikan hasil tesis saya yang berjudul Pantai Bebas Sampah, Pantai Ramah Wisata, Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Pantai Jerman, Kecamatan Kuta di Provinsi Bali. Oke, mungkin kita di latar belakang terlebih dahulu. Jadi kalau seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, di Bali sendiri dari budayanya memiliki konsep Trihita Karana di mana ada Parahyangan, Pawongan, Palemahan ini sifatnya saling bersinergi satu sama lain. Mereka sehari-harinya menjalankan kegiatan kehidupannya itu harus seimbang dengan alam maupun seimbang dengan relasi dengan Yang Maha Kuasa. Kegiatan-kegiatan keagamaannya pun banyak menggunakan hal-hal yang sifatnya berasal dari alam gitu ya untuk sesaji ataupun material upacaranya. Tapi di sisi lain realitanya sejak tahun 1984 sudah ada TPA Suwung yang menggunakan metode open dumping yang kalau berita terbarunya nih Pak, insya Allah 23 Desember akan ditutup oleh Gubernur Bali. Nah, TPA Suwung sendiri merupakan TPA yang digunakan oleh 4 kabupaten, yaitu kota kabupaten, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sehingga loading di TPA-nya sendiri itu per hari bisa mencapai 400 ton mungkin. Dan sekarang saat ini kondisinya kalau saya baca berita ya banyak sampah yang menumpuk di pinggir jalan dan mereka pun tidak bisa membuang ngantri ya kalau mau dumping di TPA-nya sendiri. Akhirnya para kepala daerah ini diminta untuk mulai menyelesaikan sampahnya berbasis sumber sampai turun ke level desa adat gitu kan. Nah, kalau di KLH sendiri sebenarnya sudah ada aturan mengenai bank sampah yang diwajibkan sejak tahun 2012, ini menyentuh sampai di level RT RW, lalu ada TPST, TPS 3R, ini dibantu oleh PUPR sejak 2013 yang sebenarnya reach out-nya itu sudah sampai di level kelurahan atau desa. Jadi sudah banyak di level desa itu ada TPST, TPS 3R, walaupun faktanya tidak semua TPST atau TPS 3R ini akhirnya dapat berfungsi atau terkelola dengan baik di masing-masing desa atau kelurahan tersebut gitu. Nah, dari sisi IP Indonesia sendiri sebenarnya kami juga memiliki pilar keberlanjutan khususnya terkait keberlangsungan operasional yang ke eksternal, antara lain yang di bidang lingkungan, sosial maupun peningkatan potensi ekonomi masyarakat dengan harapan dimanapun kami beroperasi tidak hanya berdampak secara internal untuk profit saja, ataupun efisiensi entah itu energi ataupun cost, tetapi juga kepada daerah di mana kami berinvestasi tersebut. Nah, di tahun 2022 pada saat pandemi COVID sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah nasional, pemerintah daerah membuka satu destinasi baru yaitu Pantai Jerman di Kabupaten Badung untuk menambah pemasukannya mereka karena pada saat pandemi COVID itu tutup semua pariwisata. Sampai perekonomiannya itu turun sampai sekitar 70-80%, apalagi mayoritas pendapatan dari Bali adalah dari pariwisata. Mereka mulai membangun infrastruktur di Pantai Jerman, dibuatkan pujasera, daerah retail, akses untuk lansia dan disabilitas, juga area bermain anak-anak. Lalu sisi IP dan waktu itu bekerja sama dengan salah satu akademisi di Bali, Undiknas, melihat bahwa pada saat kita ingin mengembangkan pariwisata baru tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur saja, tetapi juga peningkatan SDM baik pelaku usaha maupun pengelola yang ada di Pantai Jerman tersebut. Akhirnya awalnya kami berusaha untuk masuk lewat pengembangan UMKM, peningkatan ekonomi, mereka masih
melakukan kegiatan ekonominya secara manual dan sederhana ya, masih kecampur laporan keuangannya. Lalu kalau kita ngomongin Pujasera juga penyediaannya tidak bersifat higienis ataupun tidak rapi gitu ya. Ada waktu yang cukup lama untuk servis, sedangkan sudah mulai ada traffic turis yang masuk baik domestik maupun asing ke daerah tersebut. Akhirnya kita tapin di sana. Lalu pada saat kita menjalankan program UMKM, kita menyadari tidak bisa hanya UMKM-nya aja yang dibina, tapi pengelolaan kebersihannya pun juga harus mulai ditingkatkan. Akhirnya di 2023 kami mulai pemetaan terlebih dahulu terhadap potensi kalau kita ingin tap in di bidang lingkungan itu kira-kira metodenya seperti apa, lalu komitmen masyarakat maupun pengelola dan desa adatnya itu bagaimana. Nah, di sisi Indonesia sendiri kami punya salah satu pilar internal kami untuk sustainability yaitu kemasan atau packaging, Pak, di mana kami mentargetkan untuk bisa menarik kembali kemasan-kemasan kami yang pasca konsumsi yang sudah diminum sama masyarakat di luar sana. Ini juga merupakan sesuatu apa ya penyesuaian kepatuhan ya ke Permen 75 2019 di mana dari KLH juga meminta kepada produsen, sebenarnya produsen ini produsen apapun ya nggak hanya FMCG ya, untuk mengelola kembali sampahnya dengan target sekitar 30%. Nah, kami membuat bisnis model membangun pabrik daur ulang di Cikarang namanya Amadina, membangun bisnis model yang namanya collection center, tapi pada saat di awal kami mencoba melakukan penarikan kembali ini ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu yang tidak dapat dicegah adalah kontaminasi terhadap botol kemasan yang kami tarik ini. Akhirnya tetap harus ada community based program di mana kami membina entah itu kelompok swadaya masyarakat atau bank sampah di level RT RW desa supaya harapannya pada saat nanti si RT RW desa ini bisa terkonek oleh collection center yang kami bisnis model yang kami gunakan, yang kami implementasikan, level kontaminasinya dapat berkurang. Nah, ini adalah mekanismenya. Jadi kita bikin collection center kerjasama sama beberapa toko rongsok yang setidaknya karena kami entitas asing ya, jadi nggak hanya bisa ngumpulin aja, tapi juga harus mengecek dari hak asasi manusianya standar lah. Kalau kita perusahaan, maka karyawan yang kerja di kita harus ada identitas, BPJS, tidak melibatkan pekerja anak gitu. Sama mitra collection center yang kami ajak kerjasama pun diharapkan bisa memenuhi compliance tersebut gitu. Lalu yang di level community base-nya kerjasama sama bank sampah atau kalau ada event-event seperti konser atau apa, kalau sekarang lagi sering event running gitu ya, kita nyiapin Dropbox yang dimana bisa kita collect kembali ke pabrik daur ulang kami gitu. Karena sebenarnya kalau kalau boleh jujur dari collection rate yang kita lakukan sebenarnya kalau kita mau egois ya sudah tuntas tanggung jawab CCEP karena kami bisa achieve di atas 30% seperti laporan kami ke KLH. Namun pada saat kita melakukan pendaur ulangan kembali menjadi botol RPET ternyata rate-nya sangat rendah. Dari penyerapan mungkin kurang dari 20% yang akhirnya bisa kembali menjadi botol RPET karena kontaminasi yang tinggi sehingga sisa botol yang kami kolek itu mau tidak mau di downcycle atau kita kerjasama lagi sama perusahaan lainnya yang mengelola biji plastik itu untuk bahan-bahan material bangunan gitu. Jadi akhirnya sistem closed loop yang kami harapkan tidak bisa terlaksana secara maksimal. Lalu pada saat kami mulai ingin mengembangkan program di Pantai Jerman dari UMKM menuju lingkungan, sudah pasti kami harus melakukan studi lapangan terlebih dahulu. Kita harus coba ngecek dulu jenis sampahnya apa aja sih yang ada di Pantai Jerman karena kita kalau kita ngomongin daerah kebetulan CCIP juga punya beberapa program bank sampah di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya Pak ya. Kondisi jenis sampahnya berbeda. Begitu pula jenis pemangku kepentingan yang ada. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur adanya desa dan lurah. Kalau di Bali ternyata ada konsep yang namanya desa adat gitu. Kita melakukan pemetaan untuk collection sampah selama 8 hari untuk mengidentifikasi jenis sampahnya seperti apa saja dan kebetulan di Pantai Jerman ini ada 3 zona.
pembagian zona ini berdasarkan pemangku kepentingan yang memang sudah jauh existing sebelum kami berusaha untuk mengintervensi program yang ada di sana. Jadi kalau zona pertama ini adalah daerah di mana nelayan banyak beraktivitas. Kalau Bapak lihat ada semacam dermaga yang menyerong ke sana, pengelolaannya adalah dari para nelayan. Lalu zona kedua ini mix, ada perhotelan dan pemukiman. Untuk zona tiganya ini adalah pure yang dikelola oleh si Pantai Jerman, di mana ada pujasera dan juga pemukiman masyarakat gitu. Nah, akhirnya dari hasil pemetaan inilah keluar jumlah sampah yang kita identifikasi dan memang sampah paling banyak ada di zona 3. Nah, selain mungkin kalau ini saya share yang dari PPT saja, tesisnya saja supaya bisa lebih terlihat. Sebentar. Nah, selain kami melakukan pemetaan collection sampah, kami juga membagi kuesioner kepada 30 responden yang ada di Pantai Jerman, 10 laki-laki, 20 perempuan, rentang usianya 15 sampai 60 tahun, dan ini bervariasi, ada perwakilan dari pelaku usaha yang ada di sana, baik retail maupun pujasera, ada yang mengelola parkir juga, ada dari pengelola pantainya, ada dari beberapa wisatawan, dan pada saat kami melakukan pemetaan latar belakang pendidikan dari si para responden ini ternyata 77% ada di latar belakang pendidikan SMA ke atas gitu. Sisanya adalah bahkan tidak lulus SD dan SMP. Dari situ sebenarnya kami memahami bahwa para responden yang kami yang kami kasih kuesioner itu sudah pernah mendapatkan edukasi terkait entah itu pemilahan sampah, pengelolaan sampah, walaupun belum secara komprehensif, dan sebenarnya mereka juga punya pengetahuan basic yang cukup aware bahwa oh ya kalau kita tuh nggak boleh melakukan ngebuang sampah sembarangan gitu ya. Kita tahu bahwa basic knowledge bahwa oh ya ada jenis sampah namanya organik dan anorganik gitu kan. Tapi dari hasil kuesioner tersebut kita coba scoring berdasarkan prioritasi dan diajukan ke dalam FGD bersama para pemangku kepentingan yang ada di Pantai Jerman untuk mengidentifikasi SWOT dari data yang sudah kami kolek tersebut. Dan yang saya tayangkan ini kurang lebih adalah hasil analisa SWOT-nya. Jadi memang jadi Desa Adat Kuta sendiri sebenarnya kalau kita ngomongin undang-undang persampahan, pengelolaan sampah, memang pemerintah daerah itu memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah sejenis sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Ditambah lagi diperkuat oleh Pergub 49 2018 oleh Gubernur Bali, di mana Desa Adat diminta untuk mulai melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber, entah itu dengan tebing modern ataupun dengan implementasi bank sampah. Dan sebenarnya dari level desa adat sudah memiliki pemahaman tersebut, walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin secara implementasinya belum dilakukan secara maksimal oleh pemangku kepentingan yang ada di sana gitu. Dan kalau ditanya kenapa alasannya belum bisa diimplementasi secara maksimal, satu kendalanya adalah pendanaan terkait pengelolaan sampah sendiri, walaupun kalau kita ngomongin dari aturan pemerintah pusat di Permendes PDTT kalau nggak salah nomor 7 2021 bahwa pada saat ada dana desa entah itu APBDes ataupun dana desa adat, maka salah satu yang perlu yang wajib dilakukan adalah pengelolaan dana desa itu wajib menggunakan sesuai dengan SDGs, salah satunya terkait dengan lingkungan gitu. Tapi visibility pengetahuan itu belum dipahami oleh pemangku kepentingan dan menganggap bahwa pada saat kita ngomongin pengelolaan sampah maka itu menjadi tanggung jawab DLH atau Pemkab Badung, walaupun Pemkab Badung sudah melakukan perannya masing-masing atau menjadi kontribusi CSR dari perusahaan. Saat itu pun sebenarnya di Pantai Jerman belum ada pihak swasta manapun yang melakukan yang melakukan implementasi CSR di sana, entah itu sifatnya pemberdayaan masyarakat, ekonomi maupun yang sifatnya lingkungan. Pantai Jerman sendiri sebenarnya sudah berkoneksi dengan TPS 3R Seminyak. Itu adalah TPS 3R yang
terdekat dan paling efektif di antara TPS 3R lainnya di area Kecamatan Kute, namun dengan keterbatasan area yang ada di TPS 3R Seminyak, akhirnya sampah yang ada di Pantai Jerman pun tidak bisa terserap secara maksimal ataupun pengangkutannya hanya bisa dilakukan sekitar seminggu sekali tiap 5 hari. Oke, balik dulu ke PPT berikutnya. Wes. Loh, sayanya nggak hilang kan ya? Aduh, sayanya kayaknya terputus yang dari yang dari laptop ya. Seru, jadi kayaknya nggak bisa ke connect. Apa? Oh, Google. Oh, ada di ini sih. Iya, di cloud. Soalnya ininya tanda seru, jadi sepertinya. Heeh. Iya. Ya. Nggak apa-apa ya Pak ya, saya dari sini aja kalau gitu. Ya. Yang sehingga akhirnya dari hasil analisa SWOT yang dilakukan pun kita mendapat pemetaan terkait rute juga. Jadi saat saat proses pemetaan berlangsung, kebetulan Pemkab Badung sedang membangun TPST di daerah Mangwitani yang sebenarnya jaraknya cukup jauh dari area pariwisata. Nah, pada saat kita melakukan pemetaan tersebut, ada beberapa 3 jalur alternatif. Pertama adalah TPS 3R Seminyak yang tadinya saya sampaikan ke Bapak, jaraknya hanya 6,75 km, tapi karena lahannya terbatas dan dia ada di daerah pemukiman yang cukup padat, sehingga pengelolaan sampahnya tidak maksimal. Kalaupun TPS 3R Seminyak bisa menerima sampah, maka sebaiknya memang sampah dari Pantai Jerman itu sudah wajib dipilah agar pada saat nyampe ke Seminyak, dari Seminyak sendiri tinggal melakukan pengelolaan yang residu maupun yang anorganik saja. Kebetulan TPS 3R Seminyak sendiri sudah menjadi mitra Coca-Cola untuk sebagai pemasok collection center di Bali dari kemasan plastik pasca konsumsi yang kami kumpulkan. Lalu yang kedua adalah TPS Samtaku, itu ada di Jimbaran, jaraknya cukup moderat sekitar 11 km. Namun sayangnya Samtaku ini tadinya dibantu pendanaannya oleh salah satu FMCG lainnya, tetapi pada saat kontrak kerjasama dengan FMCG lainnya ini selesai, dari desa adatnya sendiri pun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Sehingga akhirnya saat ini kondisinya pun menjadi bisa dibilang mati suri. Lalu yang terjauh adalah Mangwitani. Mangwitani ini pure seluruh pendanaannya dari Pemkab Badung. Pemkab Badung sendiri sebenarnya kabupaten yang paling kaya yang ada di Bali, sehingga dia sering memberikan sumbangan PAD ke kabupaten lain. Hanya saja secara jarak memang cukup jauh, sekitar hampir 25 km, dan itu pun kembali lagi karena TPST Mangwitani ini ada juga ada di sekitar apa namanya daerah pemukiman pun, harapan dari Pemkab Badung adalah ya Pantai Jerman sudah melakukan pemilahan sampahnya sendiri, sehingga pada saat sampai ke Mangwitani mereka tinggal melakukan pengelolaan yang residu saja. Lalu dari hasil SWOT tersebut pun kita melakukan pembagian peran dan kira-kira identifikasi kegiatan apa saja maupun sarpras baik yang sifatnya fisik maupun non fisik apa yang perlu
dipersiapkan sehingga Pantai Jerman bisa melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Pertama adalah penyediaan sarana pewadahan sampah. Saat ini pada saat riset ini dimulai sebenarnya sudah ada 16 unit bank sampah. Ini tersebar di 3 zona ini. Jadi nggak per satu zona 16 ya Pak ya. Total 3 zona ini ada 16. Hanya saja kadang pada saat sudah ada pengambilan dari DLH terkumpul di satu lokasi saja dan tidak dikembalikan ke masing-masing zonanya yang secara angka itu tidak sesuai untuk memenuhi kapasitas pemilahan sampah yang ada di Pantai Jerman sehingga pada saat kita melakukan penghitungan dari total jenis sampah dibagi dengan seberapa intensitas, seberapa sering pengunjung ke sana maupun seberapa banyak pemangku kepentingan yang ada di sana, maka dipropos perlu ada 9 unit tambahan pewadahan sampah terpilah seminimal mungkin untuk organik, anorganik dan residu gitu. Yang nanti supportnya bahkan kita sudah split di sini yaitu di pengelola dan swasta. Pengelola ini pengelola Pantai Jerman. Jadi di part ini sebenarnya pihak swasta sangat bisa untuk berpartisipasi. Kami pun juga sudah memetakan ada berapa badan usaha khususnya perhotelan ya Pak ya yang ada di daerah Pantai Jerman yang mungkin bisa kita ajak kolaborasi bersama pada saat akan implementasi program ini. Kedua adalah penyediaan sarana pengangkutan dalam bentuk kontainer terpilah sama truk amrol yang tinggal dibuka aja. Tapi ini khusus untuk nantinya sampah yang sifatnya residu yang nanti penanggung jawabnya adalah di pengelola dan pemerintah. Ketiga adalah SDM untuk melakukan bersih-bersih. Jadi ternyata dari pengelola pantai sendiri belum membentuk struktur ya mungkin lebih tepatnya ya. Struktur siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan Pantai Jerman. Entah itu melakukan penyapuan misalnya atau pengambilan sampah itu pun belum terjadi dan pada saat kita mencoba memetakan mungkin untuk awalan bisa dibentuk menjadi 3 orang SDM yang melakukan pengelolaan lingkungan. Lalu pengangkutan sampah, jadi supaya tidak bergantung kepada DLH maupun TPST, maka dari tim Pantai Jerman pun, pengelola Pantai Jerman pun sebenarnya harus punya SDM sendiri untuk mengangkut sampah dari hasil pengelolaan tersebut. Karena kalau nunggu dari DLH ataupun TPST garis minyak, otomatis sampahnya baru bisa terangkut mungkin seminggu sekali, dan itu akhirnya bisa menimbulkan penumpukan yang cukup banyak. Tapi yang menjadi landasan dari seluruh organisasi maupun jumlah maupun akhirnya mekanisme pengelolaan adalah peraturan di level desa adat sendiri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena masyarakat di Bali itu sangat memegang Trihita Karana, mereka sebenarnya lebih takut sama aturan adat dibandingin aturan formal, karena pada saat mereka tidak berkontribusi terhadap aturan adat, konsekuensinya adalah dikucilkan. Sedangkan banyak banget kegiatan dari mereka lahir sampai mereka mati yang membutuhkan kontribusi banyak orang. Salah satunya kayak kelahiran, pernikahan, ngaben gitu. Jadi sebenarnya mereka lebih takut, oh nanti nggak ada warga yang bantuin aku nih pada saat ngaben misalnya. Makanya sebenarnya kita sangat mendorong pembentukan peraturan di level desa adat tersebut atau istilahnya awik-awik dan perarem. Lalu selanjutnya adalah kelembagaan di bawah BUMDA. Jadi kalau di desa formal namanya BUMDes, bapak-bapak, kalau di sana namanya BUMDA karena memang pengelolaan badan usaha ini ada di bawahnya desa adat dengan harapan biasanya kalau pantai-pantai yang sudah lebih established seperti Kuta, Seminyak, Legian gitu ya, Canggu bahkan biasanya pada saat orang masuk itu tuh ada biaya retribusi untuk pengunjung baik untuk parkir maupun orang yang secara individual dengan harapan apa? Dari keuangan pemasukan tersebut itu mereka bisa bantu mengelola atau istilahnya menjadikan alokasi dana yang sustain untuk pengelolaan sampah di daerah Pantai Jerman tersebut gitu. Makanya harus di bawah si BUMDA ini. Dan untuk sampah-sampah yang sifatnya bernilai ekonomis seharusnya bisa menjadikan tambahan pemasukan. Jadi pada saat mereka karena si TPS 3R Seminyak sudah menjadi mitra collection center Coca-Cola, pada saat mereka dropping sampah anorganik ke TPS 3R Seminyak, sebenarnya itu bisa menjadi additional income bagi para pengelola pantainya untuk akhirnya diputar kembali untuk menggaji let's say SDM yang ada di sana untuk mengelola sampah. Lalu yang terakhir adalah yang sudah pasti wajib itu pendampingan, sosialisasi, pelatihan ya, dan partisipasi para pemangku kepentingan dari turis, dari yang jual retail di sana, dari pujasera untuk menjamin
pengelolaan sampah di tempatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya saya punya dagang makanan di sana, otomatis saya juga harus bertanggung jawab gimana caranya misalnya antara organik, anorganik, sehingga itu tidak menjadi tanggung jawabnya si SDM pengelola sampah tersebut gitu. Untuk lebih detailnya, ya ini mungkin sudah pernah saya share sebelumnya. Ini adalah infografis dari journey yang sebenarnya kita propose dan rekomendasikan, walaupun memang secara hasil program tidak menjadi lebih maksimal karena ada kepentingan-kepentingan politik yang akhirnya tidak sejalan dengan visi misi kami di corporate. Kalau kami tidak ada, ya tidak bisa be part of any political party, lalu kita juga tidak bisa memberikan fresh funding kepada pihak-pihak tertentu. Jadi dalam bentuk program atau barang gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi apa ya, tantangan atau mungkin sebenarnya turning point kami sebagai industri bahwa ada perbedaan perspektif CSR antara industri dan target penerima manfaat yang ingin kami capai, sehingga akhirnya di akhir 2023 kita selesaikan programnya, kita tutup, dan kami memberikan rekomendasi ini ke DLH Kabupaten Badung gitu. Dan up until today mungkin akhirnya mengingat sekarang penutupan TPA Suwung akhirnya menjadi semakin lebih dekat dibandingkan bayangan masyarakat pada umumnya, itu menjadi apa ya, menjadi ketakutan tersendiri bagi para desa adat untuk akhirnya gimana caranya bisa mengelola sampah mereka berbasis sumber. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktu dan perhatiannya. Oke, terima kasih. Silakan duduk Mbak Armi, kemudian disiapkan ya catatannya. Kalau catatan. Atau boleh minum dulu. Ya, kita masuk sesi kedua yaitu sesi ujian. Untuk kesempatan pertama akan persilahkan Bapak Ruli Rahadian BSD selaku Ketua Fungsi Pak Ruli. Silakan Pak Ruli. Baik ya, di Arni ya, selamat ya sudah sampai tahap akhir dari perjalanan studi S2-nya di Magister Ilmu Lingkungan. Ya. Jadi untuk paparannya, hal yang menarik bagi saya tadi sempat diungkapkan ada local wisdom yang ada di Bali, yaitu yang dinamakan Tri Hita Karana. Ini mengingatkan saya dengan local wisdom yang ada dipresentasikan oleh mahasiswa MIL juga ya, yang dari Nusa Tenggara Timur ya. Tiga batu tungku ya, nggak salah. Tiga batu tungku. Jadi dia menyoroti tentang konsep jadi tiga batu tungku itu adalah ya tiga batu ya, batu yang biasa dipakai di sana untuk sebagai kompornya mungkin ya. Itu tiga batunya itu adalah adat ya, adat, pemerintah, dan agama mungkin ya di sana ya, agama di sana begitu. Ya, itu sebagai local wisdomnya. Nah, di Trihita Karana ini apapun ini juga menjadi basic yang dari saya baca di sini dan apa yang dipresentasikan tadi, bahwa penelitian-penelitian sebelumnya pun memandang bahwa Trihita Karana ini sebagai potensi ya, potensi yang bisa local wisdom yang bisa dimanfaatkan atau untuk bisa didorong dalam pengelolaan sampah di Bali. Nah, yang menjadi menarik bagaimana dengan hasil penelitian Anda di sini, ternyata dari sisi temuannya itu hasil kuesionernya bagaimana tadi? Hasilnya pemahamannya baik ya?
mereka itu paham sebetulnya. Tetapi hal pemahamannya itu sepertinya belum tercermin dalam perilaku ya. Nah, belum tercermin dari perilaku. Nah, ini yang perlu justru dielaborasi mengapa demikian? Karena ini menjadi cerminan tidak hanya di Bali ya. Bali seharusnya dengan cerita karananya itu kan biasanya Bali itu adatnya itu lebih kuat gitu loh. Demikian juga yang di Nusa Tenggara Timur. Nah, Bali saya rasa ini sangat sangat kuat. Bahkan konsep karmanya kan juga cukup ada dari sisi-sisi tertentu sampai ada pohon yang menjorok ke jalan juga tidak boleh ditebang, gitu ya. Itu dipertahankan. Kemudian dengan proyek-proyek PLTU kalau nggak salah itu apa ya yang ditentang gitu ya karena khawatir dengan kerusakan alam segala macamnya. Di satu sisi itu kuat begitu ya. Tetapi untuk urusan sampah ini rasanya belum nendang ya gitu kan. Paham tapi masih begitu gitu ya. Nah mungkin ini jadi penasaran Bali aja yang kuat ya seperti itu apalagi Indonesia lainnya gitu ya. Nah saya ingin tahu bagaimana Army bisa karena sudah di sana cukup lama berapa tahun di Bali? Ya kan lama ya. Mungkin bisa menangkap ya untuk bahas sebetulnya apa sih gitu ya yang menjadi penyebab dari antara pemahaman dengan implementasi itu kok lain gitu. Silakan. Oke, matur nuwun Pak pertanyaannya. Jadi kalau dari hasil temuan dan observasi saya, jujur pada saat kami memetakan beberapa TPS 3R yang efektif, contohnya ada di Sanur, ada di Benoa, ternyata pengelolanya bukan orang Bali. Pengelolanya adalah orang Jawa dari Jawa Timur. Ada yang dari Jember, ada yang dari Kediri gitu. Sehingga dan pada saat kami ngobrol, jadi walaupun implementer kami yang di Pantai Jerman adalah Undiknas, saya sempat ketemu juga sama beberapa NGO seperti Deltera, itu salah satunya McKinsey. Kita akhirnya mau ngobrol kenapa sih kok akhirnya kamu mau lebih memilih ngerekrut orang pendatang daripada orang Balinya sendiri. Ya mereka pun menyampaikan bahwa orang Bali tidak gimana ya, pride-nya cukup tinggi Pak, sehingga mereka menganggap bahwa hal yang ngurusin sampah itu kan kotor ya Pak ya gitu, sehingga mereka merasa itu pekerjaan yang tidak seksi menurut mereka gitu, tidak menarik menurut mereka. Mereka lebih anak-anak mudanya lebih memilih akhirnya tetap lari ke pariwisata karena bagi mereka itu lebih bergengsi daripada fokus terhadap pengelolaan sampah. Dan sebenarnya hal ini pun cukup terlihat pada saat upacara-upacara besar. Jadi kalau misalnya kayak menjelang Galungan, Kuningan gitu biasanya kan mereka ingin terlihat bahwa sesaji yang mereka sampaikan, yang mereka offerings yang mereka taruh di pura itu megah gitu, itu bagus gitu. Tapi sayangnya akhirnya itu mereka tinggalkan, mereka buang. Jadi kalau di Pura Besakih itu paling paling banyak sampah pada satu upacara gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin Trihita Karana kan offering itu dilakukan kepada dewa-dewa yang mereka anut. Tapi tanggung jawab terhadap diri sendiri bahwa akhirnya ini harus saya tarik kembali, saya olah sendiri sampahnya itu memang belum ada. Saya pun akhirnya pada saat ingin menambahkan elemen itu menjadi pertentangan di diri sendiri, apakah nanti terkesan memojokkan satu ras tertentu kah atau seperti apa gitu. Tapi memang dari beberapa kunjungan saya ke beberapa daerah di Bali itu operator TPS 3R yang akhirnya TPS 3R-nya sangat baik adalah dari orang dari luar Bali. Kalaupun kayak TPS 3R Seminyak itu pengelolanya adalah orang Bali, tapi dia tidak merekrut orang Bali. Dia merekrut orang Timur sama orang Jawa Timur. Gitu, Pak. Apa bedanya kalau yang mengelola terjun langsung itu orang ya ini hipotesisnya kalau saya tangkap kan
Army mempunyai hipotesis kalau itu ditangani oleh orang Bali asli itu akan menjadi gimana? Coba bisa dijelaskan nggak kenapa hipotesis itu muncul? Maksudnya dikelola orang orang luar Bali maksudnya Ya atau kan sekarang uh-uh. salah satu disinyalir mungkin ya Mm-mm, kondisi ini tidak sesuainya dengan pemahaman dengan implementasi itu mm-mm. akibat karena ya tidak ditangani dari mulai eh, grassroots gitu ya orang tapi dikelola oleh orang bukan Bali orang non Bali bukan orang lokal. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau memang orang Bali yang mengerjakan itu akan jadi lebih baik? Supposedly kalau minimalnya adalah apabila itu ada awik-awiknya Pak, seharusnya itu bisa menjadi lebih baik dibandingkan tidak ada peraturan adat sama sekali. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mereka lebih takut oleh sanksi adat daripada sanksi. Mereka nggak peduli masalah denda gitu. Artinya tidak ada peraturan adat yang Yes, menyentuh betul. tentang persampahan Sampahan, itu. betul, betul. Oke. Dan konsep karma pun tidak menyentuh ke tentang sampah berarti. Sebenarnya sebenarnya mereka paham bahwa kalau saya merusak lingkungan itu akan berdampak ke saya. Jadi kalau sekarang Bapak baca berita kan lagi sering banget di Bali hujan sedikit sedikit banjir. Nah, Eh, terakhir kan banjir itu sampai betul. boleh yang korban. Betul, dan sebenarnya mereka menyadari bahwa itu terjadi ya karena mereka banyak yang menjual lahan hijau untuk dijadikan investasi. Kesadaran itu sebenarnya ada di masyarakat Bali, tapi kalau saya runut lagi lebih lanjut ngobrol sama beberapa akademisi yang di Bali juga, kenapa akhirnya Bali terlihat diam saja, marahnya hanya di sosmed tapi tidak berani melakukan komunikasi langsung ke pemerintah daerah itu karena dari sejak tahun 65 pada saat Bali yang tadinya potensinya adalah pertanian dan perkebunan lalu di shifting ke pariwisata, mereka entah didoktrinisasi atau dipaksakan bahwa kalau kamu terlalu banyak bersuara, maka apa namanya orang turis tidak akan ada yang mau datang Itu gitu. siapa yang bilang? Salah satu akademisi dari hukum di Bali. Maksudnya pendapat itu tuh keluar dari siapa? Yang kalau terlalu vokal maka lebih ke arah wisata ya? Iya, Dari pemerintah daerah atau dari siapa yang punya pemahaman seperti itu? dari pemerintahnya. Pemerintah. Jadi kalau nanti ada demo segala macam, turis Oh, kalau nggak yang mau datang, gitu. Sehingga oke, jadi ada miss-nya kalau di itu artinya potensi local wisdom-nya itu kan tidak keluarnya karena betul, masalah ini. Nah, betul. sekarang dari sisi pemerintah, saya langsung masuk ke pemerintah ya, pemerintah daerahnya. Selain tadi yang kekritisannya sampai demonya itu dikaitkan dengan potensi wisata, kalau mengenai sampah ini, apa sebetulnya dari hasil penelitian Anda yang faktor penyebab pemerintah daerah juga gagal lah istilahnya ya dalam hal pengelolaan sampah di Bali ini? Kondisi pemerintah daerahnya saat ini kalau untuk pemerintah provinsinya itu tidak membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk saling saling duduk bareng dan kita saling berbagi peran. Jadi kalau saya beberapa kali diundang oleh Pak Gubernur, Pak komunikasinya hanya satu arah. Kami tidak diberikan kesempatan untuk bahkan menyampaikan rekomendasi kira-kira pembagian peran apa antara industri, lalu retail, lalu perhotelan, lalu pemerintah untuk menanggulangi sampah ini. Gitu. Jadi memang tertutup. Lalu pada saat saya menyampaikan ke pemerintah kabupaten di level kabupatennya, mungkin karena terkait unggah-ungguh yang cukup ini ya Pak ya, yang cukup kuat sehingga pada saat kami bilang iya iya Pak Bu, ini kan karena TPA Suwung itu kan punyanya provinsi ya Pak ya, bukan punya kabupaten. Mohon bantu didorong ke provinsi bahwa ini kami punya solusi yang bisa kami tawarkan. Nah, mereka sendiri tidak berani untuk menyampaikan solusi tersebut kepada pemerintah provinsi. Jadi saya kalau ditanya kenapa takutnya saya juga tidak paham apakah itu memang unggah-ungguh Hasanah yang sehingga menganggap bahwa apalagi mereka kan dikelola oleh satu partai dari gubernur sampai bawahnya kan memang di satu partai yang sama sih sehingga itu akhirnya membuat mereka tidak berani bersuara atau hal lainnya. Nah, ketakutan itu yang tidak bisa saya identifikasi tapi setiap saya berkomunikasi dengan Pemkot, Pemkap jawabannya adalah ya
susah Mbak kalau kita mau eskalasi ke yang atasnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus temuan Anda di sini kurang lebih 50% responden menilai fasilitas tidak memadai. Ya betul apa tidak? Oke. Ya. Lebih ke arah fasilitas apa ini yang tidak memadai ini? Satu dari pengangkutan itu sendiri yang saya sampaikan hanya bisa seminggu sekali. Lalu pada saat dari Pemkab melakukan pembangunan revitalisasi si Pantai Jerman ini memang tidak menyediakan satu lahan khusus Pak untuk ini untuk istilahnya TPS sementara sebelum nanti akhirnya diangkut ke pengelolaan sampah terdekat itu tidak ada, sehingga akhirnya kalau ada di foto di tesis saya itu mereka nyari aja lahan yang memang kosong, mereka drop dulu di situ gitu. Lalu dari DLH sendiri, mereka masih punya mindset bahwa pengelolaan sampah itu role and responsibility-nya secara tunggal ada di DLH. Sedangkan kan DLH mengurus satu kabupaten ya Pak ya. Sehingga pada saat mereka mengerahkan timnya mungkin tidak bisa dilakukan setiap hari ke Pantai Jerman. Armada yang ditempatkan di sana pun eh, sebenarnya kan itu jalannya tidak terlalu besar ya Pak ya. Mereka lebih butuh pertama ada kendaraan yang lebih kecil untuk ngangkut dulu dari tiap-tiap zona, baru nanti ditaruh di truk let's say. Nah, armada yang kecil-kecil itu pun tidak ada. Makanya kenapa akhirnya dari asesmen ini lebih cocok pick up dibandingkan truk yang besar karena akses jalannya kecil. Betul, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi saya melihat sebetulnya fasilitas yang dimaksud di sini lebih memang fasilitas-fasilitas yang lebih ke arah pengangkutan dan seperti TPS dan lain-lainnya untuk mencegah timbulan sampah yang. Tapi kalau dari sisi pemilahan sampah yang istilahnya partisipasinya lebih ke arah masyarakat, itu hasilnya bagaimana? Kami melakukan beberapa mungkin sekitar 4 kali pelatihan ya Pak ya, pendampingan gitu ya. Jadi pelatihan yang besarnya 4 kali, lalu ada setiap 2 minggu kita melakukan pendampingan ke sana. Sebenarnya terjadi Pak pemilahan tersebut. Jadi kami dari CCP nggak mungkin nyuruh milah tapi nggak naruh fasilitasnya. Kita taruhlah fasilitasnya Pak Bu ini buat organik, anorganik sama yang residu ya, yang ini masuk ke sini gitu. Walaupun di awal-awal memang kelihatan masih ada yang kecampur, tapi sudah ada mengarah ke sana. Tapi mengingat lagi bahwa fasilitas yang lebih besar, misalnya bahkan pengangkutannya kan juga dicampur ya Pak ya. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang bisa dibilang percuma gitu. Karena pada saat DLH datang pun akhirnya yang sudah dipilah itu digabungkan kembali. Tapi di tingkat masyarakat sepertinya mereka punya potensi untuk Punya, iya, mengikuti itu. betul. Mereka sebenarnya sudah punya kayak semacam KSM, Pak. KSM tuh kayak bank sampah gitu kan. Tapi balik lagi kalau baik bank sampah atau KSM itu kan harus ada ininya ya Pak ya, harus ada supply-nya gitu ya Pak ya secara konsisten. Nah, supply yang secara konsisten itu aja bisa dibilang tidak terjadi ya karena pemilahannya juga masih on progress, masih masih berjalan edukasinya dan endingnya yaitu tidak ada pengelola kan harusnya menjadi wasit ya Pak ya terhadap atau pengontrol untuk hal itu. Nah, pengelolanya tidak memberikan support yang cukup lah untuk kondisi tersebut gitu. Ya, ya menarik ya. Soalnya kalau paradigma tentang fasilitas itu contoh mungkin yang di Jepang mungkin ya itu yang mengubah mindset saya tentang bagaimana fasilitas langsung punya pengaruh langsung terhadap pengelolaan sampah ataupun perilaku masyarakat. Karena saya membayangkan seperti Jepang yang negara maju yang memang pengelolaan sampahnya baik dan bersih begitu ya. Saya bayangkan bahwa di sana tempat sampah itu banyak begitu ya, sehingga jadinya bersih, kita gampang buang sampah ya. Tetapi ternyata buyar gitu. Setelah di sana itu ternyata tempat sampah itu jarang sekali, jarang sekali di kampus ya, di kampus. Kok jarang gitu. Tapi kok bersih gitu ya. Ternyata bahkan di ruang di lab atau segala macam itu tempat sampahnya itu hanya dari dus bekas kertas ya, dus. Jadi
Jadi tidak harus fasilitas yang memang ini dus-dus yang kemudian dikasih plastik yang gitu kan, sesimpel itu. Kemudian di sekitar outdoornya juga jarang banget tempat sampah, tapi tetap bersih. Ternyata ya lebih ke mindset mereka yang sudah sangat bagus bahwa mereka itu tidak buang sampah sembarangan, sehingga kalau punya sampah ya disakuin, dimasukkan ke tas sendiri, nah sampai menemukan tempat sampah gitu yang jarang itu. Dan mereka juga fasilitas untuk yang apa seperti kantin ataupun apa itu ya sudah terpusat khusus, jadi tidak sembarangan semua ada. Jadi potensi untuk timbulan sampahnya juga mungkin terpusat gitu ya, dia makan di mana jadi di situ juga terselesaikan gitu kan. Nah hal-hal yang seperti ini kan yang belum kita di Indonesia itu ya, kita masih menghubungkan bahwa harus selalu ada tempat sampah, bahkan ada pun dalam jarak dekat pun kita masih buangnya tidak itu ya. Jadi nah itu yang saya ingin sampaikan bahwa ya mungkin di sana kan budaya malu tinggi gitu ya, kemudian juga pemahamannya juga tinggi segala macam kan. Ini akan beda ya dengan di Singapura ya. Di Singapura kan sama-sama juga bersih, sama-sama bagus. Tapi mereka pendekatannya kan dengan segala penalti ya kan gitu. Di sana beda dengan di Jepang. Di Jepang tidak perlu ada penalti mereka sudah ini, tapi kalau di Singapura harus begitu. Nah saya itu sebetulnya penasaran di Indonesia itu model mana gitu kan yang harus dianut, harus dikembangkan sehingga kita punya model sendiri, mungkin karena berbasis lokal wisdomnya sendiri ya. Kalau ada anekdotnya kan mungkin harus ditulisin yang buang sampah di sini PKI ya, kalau dulu kan baru nggak mau buang sampah di situ. Nah sekarang apa gitu? Kalau yang buang sampah di sini, kalau yang tidak buang sampah apakah bukan PDIP misalnya atau apa, karena tadi dihubungkan dengan partai. Iya, jujur sih Pak, makanya jadi kita nemuin yang satu daerah yang sudah pakai si awik-awik itu tuh di TPS 3R Sanur Pak, sejujurnya. Itu yang dikelola oleh Deltera itu akhirnya, makanya kenapa, dan saya juga belajar dari Pak Mar yang Sukoharjo itu kan juga dibikin perdes ya Pak ya. Terus pada saat saya bilang, saya pikir wah kayaknya bener nih peranan mama awik-awik yang mengucilkan masyarakat bahwa pokoknya kalau dia nggak milah sampah nggak usah dibantuin pas ngaben, nggak usah dibantuin pas pawiwahan. Saya yakin itu menjadi lebih Itu dia. uh, Dan itu belum nah sampai ke sudah sana. sudah mencapai di level diskusi sebenarnya, dan sebenarnya dari pihak akademisi sudah menyusun draft rekomendasi kira-kira nanti apa namanya punishment seperti apa yang cocok gitu kan, tapi ya itu Pak, deadlock di level pengelola dan desa adat akhirnya. Jadi yang ditunggu adalah penjelasan-penjelasan itu. Ada kontradiksi antara kesadarannya tinggi, tapi kondisi kalau dalam kasus Pantai Jerman kan yang masih kotor gitu ya. Jadi ini hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut gitu ya. Mungkin dari saya itu dulu, dari Pak Fuad, cek kembalikan. Terima kasih Pak Ruli. Tadi ada beberapa pertanyaan dan juga masukan ya Mbak Armi ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan di tesisnya. Berikutnya silakan Pak Farudin. Baik, terima kasih Pak Fuad atas waktunya. Selamat ya Mbak Armi Tanti. Baik, ini konsep baru di dalam banyak diskusi gitu ya. Diskusi karena role model. Jadi kalau saya lihat di sini secara struktur penulisannya per babnya, secara isi sebenarnya mirip, cuma secara narasi berbeda. Misalkan di bab 2 ini kan identitas masalah, langkah yang dilalui, itu lebih pada bisa jadi dasar teori gitu ya, masuk di sini sebagian. Kemudian bab 3 ini tentang tindakan pemecahan masalah, ini mungkin masih metode, bahasanya kan tindakan pemecahan masalah. Nah ini mungkin masukan yang bab 2 ini kan ada tujuan dan lingkup penelitian ya.
Itu apa tidak sebaiknya masuk di undang-undang. Terus saya bertanya, apa bedanya antara kerangka pikir dengan kerangka konseptual? Kalau kerangka pikir memang lebih ke cara saya mengalurkan si penelitian yang mau saya propose. Kalau konseptual lebih ke alignment dari apa yang saya bayangkan dengan kondisi di lapangan maupun sekiranya metode apa yang sesuai. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Atau perlu salah satu aja kira-kira? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ini Oh, kan saya bertanya oke, karena ini kan siap Pak. bagian yang nanti akan kita bahas bersama-sama di Oke. dalam apa mungkin nanti mil akan mengkonsepkan. Pasti bedanya antara kerangka pikir dengan kerangka konseptual. Oke. Kalau dilihat letaknya itu kan kerangka pikir di pendahuluan. Oke. Jadi pada konsep masalah sebenarnya. Iya. Masalah yang akan muncul Iya betul. di dalam penelitian Iya. studi ini, kan. Kalau kerangka konseptual lebih pada konsep teori-teori yang akan ditawarkan. Ya, metode teori, ya betul. Nah, nah ini kan sebenarnya ini kan role model bahwa konsep antara fakta di lapangan, masalah sampah di lapangan, dengan berbasis pada bisnis atau suatu perusahaan. Jadi sepertinya ini bisa masuk di dalam kerangka konseptual bahwa bisnis perusahaan yang terkait dengan sampah dia punya irisan dengan sosial masyarakat, ya, terutama masyarakat di Bali yang khas gitu. Ini perlu dirumuskan di konseptualnya. Jadi ini pemikiran saya ya, gitu. Jadi konseptualnya di sini lebih pada konseptual bisnis di perusahaan Coca-Cola ya? Iya, di Coca-Cola. Coca-Cola yang berimpact pada dunia persampahan. Iya. Yang ada di Bali khususnya. Ya. Nah, itu sebaiknya juga dinarasikan di dalam ini di mana nih? Di 5 kita bicara tentang konseptual. Tapi Mbak Armi cuma grafik tidak ada narasi. Tidak ada narasi. Oh ya, oke. Nah, itu sebaiknya ada narasi sedikit. Ya, nggak usah banyak-banyak sih. Satu paragraf. Yang menjelaskan konseptual apa yang ditawarkan di dalam penelitian. Oke, nyuwun sewu Pak. Berarti pertama dari kerangka konseptualnya ini saya jahit dulu antara sisi IP dengan dunia persampahan di Bali, baru nanti kerangkanya itu diberikan narasi tambahan gitu ya. Oke. Oke. Ada beberapa yang masih kalau kita meletakkan tabel keterangan tabel. Kebaca. Oh iya Pak. Iya. Berarti kalau tabel di atas, gambar di bawah. Oke, Pak. Kembali. Pada hasil dan temuan di sini saya melihat di halaman 35 itu kenapa Anda memilih pakai SNI tahun 1994 tidak menggunakan SNI yang terbaru? SN yang
Ya jujur Pak, nemunya yang itu Pak. Oh iya, heeh. Iya. Oh ada 2023. Iya Pak. Iya, heeh. SN lama semua. Heeh. Oh ini standar baku buat pengambilan per kapita per harinya Pak. Jadi kalau misalnya apa berapa sih kalau apa untuk ngangkut sampah per hari kapasitasnya tuh bisa berapa gitu. Buat nanti rekomendasi kira-kira ngerit ya yang ngerit ya istilahnya ya. Ngeritnya itu bisa berapa hari atau mungkin dari pakai armada berapa banyak armada kurang lebih seperti itu Pak. Kalau yang 2002 itu untuk identifikasi itu. Rekomendasi ngerit ya ngerit ya istilahnya ya. Iya, heeh. Heeh. Iya. Kemudian terkait matrik, coba sih dijelaskan Yang halaman halaman yang 3. Oh, ya. Gimana, Mas? Pak sekedar. Oke. Iya, jadi ini kan sebenarnya ini pengejawantahannya yang tadi di table yang detail itu sih Pak bahwa antara weakness dengan opportunity, terus itu strengthen opportunity, terus weakness dan threat-nya sama strengthen dan threat-nya itu menjadi apa kalau kita hitungkan kan sebelumnya sudah ada table yang angka-angka ya Pak ya. Itu ketemunya di level yang seperti apa antara lingkungan yang mendukung sama yang kurang mendukung tersebut gitu. Jadi lebih ke pengejawantahan numbers dari table yang sebelumnya, terus kita masukin ke matriks yang di bawahnya, baru yang diejawantahkan lebih detailnya itu ke yang table 53 antara internal sama eksternal tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Maksudnya kan Nggih, ya, ya, atau namanya nggih. nanti implementasinya di apa Sebenarnya kembali lagi ini kan ekspektasi pemetaan dan rekomendasi nggih Pak. Jadi kita kolek nih sebenarnya karena pada saat saya mengawali diskusi dengan tim akademis yang menjadi implementer kita menyampaikan bahwa CCEP di sini konsepnya adalah partisipan. Jadi pemain utamanya itu tetap harus dari pengelola dan pemangku kepentingan setempat. Nah, yang kita kalau kita ngomongin SWOT itu kan yang kita fokuskan adalah kalau untuk strength itu yang dari internalnya si pengelola entah itu pengelola entah itu Pantai Jerman baru nanti ditambahkan opportunity bahwa oh kondisinya di luar sana ada industri nih yang mau tap in, tapi kita tidak mau mengemphasize bahwa seolah-olah pemain utamanya adalah kami atau si pihak yang ingin berpartisipasi ini gitu. Makanya endingnya saya pengen tetap munculnya itu secara internalized, bukan bukan bahwa oh CCP mau datang ngebantu masalah sampah, terus ekspektasinya seperti apa?
gitu Pak. Jadi ya kurang lebih mungkin gambarannya. Jadi kita pengen apa ya, internal push dari merekanya, dari sisi strength-nya apa, baru kita kaitkan dengan possibility opportunity yang akan dikontribusikan oleh si industri ini gitu. Betul, betul, betul. Di ini karena ini kan masuk ke dalam rangka sini jadi bagus. Biasanya nanti kan zamannya dulu ya zaman Iya betul Pak. paham masyarakat bahwa ini loh ada masalah sampah, akan bersama dan kamu harus terlibat masyarakat. Iya. Nah, terkait dengan sampah ini kan ada istilahnya itu ada banyak stakeholder yang berperan ya, masyarakat, kemudian juga industri. Tadi juga boleh kalau di bank itu mau bisnis itu ya. Ini gimana nih sampah ini bisa tidak menjadi hal yang kotor tadi. Persepsi masyarakat kan sampah itu kotor, sehingga yang orang Jawa dan orang Bali nggak mau gitu. Nah, kalau sampah ini perspektifnya sudah dirubah menjadi hal yang menarik kayak emas itu kan mereka mau akan kerja. Nanti gimana menurut pendapat? Oke, jadi sebenarnya selain proyek yang di Badung ini, kita juga punya mitra Pak di Buleleng. Ada namanya Rumah Plastik Mandiri. Itu sudah banyak masuk ke media. Ini kalau Rumah Plastik Mandiri justru semuanya orang lokal Bali yang apa namanya, yang mengelola, ownernya orang Bali, terus operatornya orang Bali. Nah, akhirnya inilah karena saya merasa bahwa saya harus punya dua contoh yang berbeda ya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya Pak ya, dua contoh yang berbeda, harus punya komparasi juga bahwa narasinya nextnya adalah guys, ini ada loh orang Bali kok yang mau ngurusin sampah, dan bahkan beliau sudah melakukan ekspor. Jadi kalau dari Rumah Plastik saya tidak mengambil botol-botol sejujurnya, karena ternyata dia sudah punya supply chain sendiri. Jadi di Buleleng Pak, Kabupaten Buleleng. Beda kabupaten. Jadi dia sudah punya supply chain sendiri. Saya menyerahkan, oke, kalau misalnya memang mau di upcycle menjadi barang furniture, dia spesialisasinya furniture. Kalau memang mau akhirnya di apa namanya diinikan menjadi barang lain, monggo. Tapi boleh nggak saya kolaborasi di bagian edukasinya, karena dia juga ikut melakukan edukasi bersama masyarakat. Yang spesial, yang menjadi pembeda dan pemaksa adalah di sana karena Dandimnya ikut turun Pak. Akhirnya kan ada, sebenarnya saya juga tidak mau apa ya, harusnya sampah itu kan menjadi ke ini ya, kesadaran, bukan menjadi paksaan ya. Ya memang akhirnya mau nggak mau dia kerja sama Dandim, yang itu menjadi military reinforcement. Nah, karena yang bekerja sama Dandimnya adalah pihak Rumah Plastiknya, kami sebagai korporasi tidak punya konflik, tidak ada kepentingan konflik, karena kami pun sebenarnya kalau kami tidak bisa melakukan interaksi langsung dengan ya apa ya, mereka kan TNI Polri itu apa ya kesannya ya, nggak bisa lah kami dari korporasi melakukan kerjasama tersebut secara direct ya. Oh, CCP dengan kepolisian atau dengan TNI melakukan pengelolaan sampah, nah itu kita nggak boleh. Nah, tapi karena yang melakukan dari awal adalah Rumah Plastik sudah duluan, terus akhirnya mengundang CCIP, itu sangat possible, dan akhirnya seluruh desa di Buleleng itu melakukan pemilahan sampah karena Babinsa-nya itu Pak, nge-push gitu. Nah, akhirnya itulah yang kami coba bawa ke diskusi-diskusi di level kota kabupaten lainnya.
kenapa tidak ke provinsi, balik lagi. Kan provinsi menutup pintu ya Pak ya bagi industri air. Itu yang saya bawa akhirnya. Pak, Bu, yuk benchmarking ke rumah plastik mandiri. Kita bantu pembiayaan mereka turun ke lapangan untuk edukasinya gitu. Walaupun akhirnya mereka juga kerjasama sama Dandim gitu kan. Kan saya intinya saya secara halus berusaha mengencourage apakah sekiranya perlu Pemkab Badung misalnya atau Pemkot Denpasar kerjasama juga sama podium setempat, tapi saya minta dari si rumah plastik ya yang ngomong ke kota kabupaten bukan dari industri gitu Pak. Jadi pembedanya seperti itu. Jadi sebenarnya ada, tapi balik lagi reinforcementnya udah nggak bisa lagi dari swasta gitu ya atau dari NGO gitu. Memang mau nggak mau join military force. Nah, yang rumah plastik ini yang saya bawa ke conference akhirnya waktu kan persyaratan. Military force itu baru atau sudah lama? 2019. Ya, kita diajak kolaborasi di 2022 gitu. Jadi dia bilang, Mbak, kebetulan karena saya kerjanya keliling-keliling juga, Mbak, ini kita sebenarnya punya edukasi ke masyarakat, tapi dia memang tidak punya modalnya ya buat turun langsung ke lapangan, boleh nggak? Jadi kita jatuhnya pembiayaan untuk kegiatan edukasinya, nanti dari Dandim akan menugaskan satu babinsa ya, kalau di sana, satu babinsa untuk ikut di pelatihan itu. Nah, pada saat babinsanya ikut ya udah kepala desa semuanya akhirnya ikut juga gitu. Masyarakat juga mau akhirnya ikut juga gitu Pak. Baik, cukup dari saya Pak Fuad. Terima kasih. Mohon izin Bapak-Bapak, saya masuk ke sesi ketiga dari pemimpin kedua, nanti setelah ini silakan Pak. Tadi sudah banyak diskusi ya Mbak Armi ya, yang kemudian dari akarana. Tadi Pak Ruli sudah memberikan tanggapannya ya, apakah yang cocok untuk Indonesia itu seperti model di Jepang atau model di Singapura. Artinya apa? Ada punishment, sanksi atau kesadaran itu dibangun sejak dini. Ya, betul. Atau mungkin harus nah, Iya. ya, kalau menurut saya kan masyarakat Bali itu adalah masyarakat yang masih memegang teguh terhadap adat-adatnya. Tapi di sana juga sudah banyak mulai berdatangan terjadi imigrasi lah, atau dari pihak-pihak luar, dari luar Bali. Nah, kira-kira yang ada di pantai Jerman itu masih masyarakatnya itu didominasi oleh masyarakat adat atau dari masyarakat luar, apalah ya silakan Pak. Masih masyarakat adat Pak mayoritas. Jadi kalaupun ada orang luar lebih ke visit aja. Nggak permanen living kayak misalnya kayak di Sanur atau di Ubud atau di Canggu itu kan mereka sudah permanen living jatuhnya ya. Tapi kalau untuk khusus area pantai Jerman mereka hanya berkunjung ke pantainya terus ya sudah nginepnya di daerah lain gitu. Berarti produksi sampah itu paling banyak dari siapa? Ya dari domestik, entah itu wisatawan. Bukan dari domestik. Berarti kan kebetulan saja itu dipakai sebagai tempat wisata. Betul. Kan produksi domestik itu dimanapun ada ya. Oke. Di Buleleng itu kan pantai utara. Oke, pantai utara betul Pak. Lovina betul Pak. Nah, ini Mbak, jadi sebenarnya kayak apakah tadi ya termasuk Anda tuh membedakan 3 zona. Iya betul Pak. 1, 2, 3. Itu mungkin perlu diberikan deskripsi ya Mbak. Oh deskripsi. Ya, deskripsi untuk zona 1 itu bagaimana? Karena tadi belum ada deskripsinya. Zona 2. Kemudian yang kedua adalah di zona 1 itu temuannya paling sedikit. Oke. Nah, kalau ada deskripsinya kan kelihatan. Oh iya. Kalau memang sumber sampahnya itu dari domestik, berarti kira-kira rumah tangga yang ada di daerah zona 1 itu sedikit ya. Apa? Oh ya betul. Nah, nanti tolong disampaikan. Oh ya. Jadi nanti bisa kelihatan tuh sedikitnya tuh tadi bayang saya tuh sampah itu dari wisatawan. Oh, sebenarnya dari domestik sih Pak. Akhirnya kalau yang di 1 itu pengunjungnya sedikit, yang di 2 dan 3 itu zona 2, 3 kan paling tinggi tuh. Okay. Nah, tinggi atau gimana?
Satu itu memang karena ini Pak nelayan Pak, daerah dermaga nelayan. Kemudian nih Mbak, Hmm. eh, ada enggak dokumentasi before afternya? Ya, jadi before sebelum Mbak Alfi Tanti itu memberikan treatment di situ, itu bagaimana? Timbulan sampah, produksinya berapa? Lalu after setelah, kita sudah selesai kan ini? Sudah, Nah, ya. ya setelah selesai berapa, bagaimana? Oke. Jadi nanti itu bisa kita melihat, apa istilahnya, deltanya ya, perubahannya itu seperti apa. Nah itu mungkin jadi bisa disampaikan sebagai temuan juga Mbak, bahwa setelah adanya treatment, ternyata sampah timbulan sampah ataupun pengelolaan bagaimana. Nah, terus ini Mbak, saya mungkin masukan ya. Tadi Pak sudah memberikan masukan terkait dengan struktur atau format penulisan. Walaupun ini model baru kan tentu juga apa namanya, tidak terlalu jauh dari yang menjadi pakem kalau istilahnya. Di bab 4 ini kok saya mengusulkan, ini kan Anda tulisnya kan hasil dan temuan. Hasil dan temuan itu bedanya apa? Kalau hasil result dari apa yang dilakukan, temuan itu kan lebih ke finding during proses. Kalau diskusi bedanya apa lagi? Diskusi kan proses Pak. Diskusi yang di dalam sini kan ya Pak ya. Ya itu kan during proses. Gitu. Kira-kira maksud saya gini ya Pak. Kalau hasil dan diskusi atau hasil dan temuan itu lebih pas mana sekarang? Oh ya ya ya. Ini nama Ya, judulnya itu gitu ya. saja. Oh oke siapa? Tolong dipertimbangkan lagi. Kemudian ini Mbak, dari diskusi tadi, kalau boleh saya menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Pantai Jerman itu melibatkan banyak aktor ya. Kalau dalam lingkungan kan istilahnya pentahelix. Betul. Ada government, pemerintahan, kemudian akademisi, corporate dari pihaknya Mbak Armi, kemudian media, dan satunya lagi apa berarti? Pemerintah, community, masyarakat. Ya. Itu bisa enggak Mbak Armi memberikan atau mengelaborasi ya peran dari masing-masing aktor tadi? Ya. Mungkin Mbak Armi kan kalau saya lihat ya dari naskah ini banyak menyorot ke community dan peran korporat ya. Yang dari akademisi kayak kok ada enggak yang akademisi yang berpikiran pola. Iya, akademisi di sini otomatis fasilitator dan pendampingnya dari akademisi, Pak. Kan nggak mungkin saya yang ngajarin, Pak. Jadi memang kerjasama sama akademisnya di situ, sama termasuk pada saat melakukan collecting data dan segala macam kan saya juga tidak mungkin melakukan sendiri gitu ya, Pak ya. Itu juga bersama-sama dengan akademisi. Termasuk juga pada saat kita minta rekomendasi awik-awiknya gitu kan, seperti apa ya otomatis ya dari sarjana hukumnya, apa akademisi hukumnya yang memahami gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Yang diimplementasikan. Oh ya. Setelah penelitiannya dosen atau peneliti BIN yang bisa diimplementasikan di sini ada enggak kemarin? Maksudnya gimana Pak? Untuk mengimplementasikan hasil penelitian di dalam proses pengelolaan sampah di Pantai Jerman itu. Teknologi kan yang ke arah teknis ya. Iya. Akademisi untuk surveyor, Okay. akademisi untuk apa tadi? Peraturan, rekomendasi peraturan. Misalnya hasil penelitian seorang dosen atau peneliti yang bisa dipakai untuk di sini diimplementasikan. Oh, apakah seperti teknologi tertentu atau apa gitu ya? Memang belum sih Pak, karena pada saat itu kesempatan dari kita hasil diskusi kami akademisi sama pemerintah memang kita belum sepakat untuk ngasih suatu teknologi yang terlalu high, mengingat ya kondisi masyarakatnya paham, tapi kalau belum bisa kasih ya gitulah, nggak bisa. Saya gitu kalau teknologi yang lebih efisien. Gitu. Oh iya, memang belum ada. Sekarang dari media. Media memang lebih membantu meliput isu-isu sampah yang ada. Memang ada liputannya, tapi memang belum saya taruh di sini gitu. Kan mestinya kan ada yang Iya, betul. Iya, sebenarnya ada. Ada bisa ditambah. Oh, ya nanti saya tambah.
Terus ini Mbak, ada satu pernyataan bahwa nanti untuk sampah itu akan diangkut ke TPS yang dekat. Lah, istrinya. padahal Mengwi ini kan paling jauh malahan. Iya, Apa ini? nah, Mengwi itu secara luasan sama secara teknologi sebenarnya lebih komplit daripada TPS 3R Seminyak. Itu kan tidak disampaikan Oh iya, iya benar. di depan ternyata Iya, betul, betul. Iya, iya. dari kapasitas Dari kapasitas luas sama permesinan lebih lengkap yang Mengwi Tani. bisa kita Oh iya. yang Mengwi. Nah, ini sekarang bagaimana apa namanya Mbak Arti bisa memberikan penjelasan atau jaminan tadi kan ada ini tabel berapa tadi? Ini kan ya harus ada ya keberlanjutan lah. Bagaimana nanti Mbak Anda memberikan jaminan? sejujurnya akhirnya rekomendasi ini yang akhirnya saya berikan kepada Kepala Dinas LH Badung tentang apa porsi dan kebutuhannya berapa dan segala macam. Sebenarnya kalau kita ngomongin di item yang satu terus udah gitu ini sama yang ini ya. Ini sudah dilakukan oleh CCIP. Nah, kita butuh sebenarnya jadi waktu itu saya minta apa dibikinkan satu forum oleh kepala dinas LH-nya mengundang kalian adat sama desa adatnya kita ngebahas yang ini dan sebenarnya ada komitmen letternya Pak gitu yang ditandatangani bersama gitu nanti kalau perlu kayak semacam komitmen letternya bisa bisa dilampirkan betul iya iya Dari saya cukup Mbak Armi. Terima kasih. Terakhir silakan. Pak Armi, saya nanti minta tolong ya. Jadi nanti kan harus disemuting. iya Nanti kalau budgetnya saya nggak tahu. Kalau semuting tesis seperti saya sampaikan tadi. iya Jadi nanti ini mesti ada permakluman dikit. iya Saya dibantu karena memang ini harus dikolabkan antara experience sebagai General Affair of PCCIPP gitu ya. Ya. Memang dia memiliki posisi tertentu ya, yang memang itu berlaku untuk hanya kamu. Ini maksudnya. Orang tidak akan bisa mengerjakan tesis ini because not your position gitu. Nah, yang seperti ini nanti tolong kita dibantu dalam artian kami juga akan bergerak seperti yang disampaikan Pak Udin, Pak Ruli dulu dan Pak Buat tesis dalam bentuk khusus ini. Khusus itu juga nanti mungkin akan memiliki arti bahwa tesis melekat pada orang itu. Ya, ketika tesis dalam bentuk khusus itu dikerjakan oleh Pak Buat, ya dia kan beda lagi. Itu yang maksud saya karena because your position itu. Ya gitu ya. Pak. Nah, nanti mohon tanggal 7. 7 Januari Pak. Note waktunya. Iya. Kalau sementara harus ada surat undangan nanti saya kirim via WA. Oh, siap Pak. Mail dulu. Oh, mail Nanti yang stempel nanti menyusul. Siap Pak. Bisa? Iya, langsung. Tapi diminta tolong untuk membandingkan antara dia dan tesis yang konvensional. Iya. Langsung tahu kenapa orang lain sebagai pelaku disuruh kasih testimoni. Apanya? Ya makanya kan Mbak Armi kan sebagai pemicunya. Jadi yang Freeport logiknya sama, tapi kontennya kan pasti beda. Beda pasti. Termasuk orangnya juga beda. Ya, makanya itu Pak. Makanya kita menyebutnya tesis dalam bentuk khusus itu akan melekat hanya pada orang itu. Maka pengantarnya nanti itu menjadi penting. Pengantar tesis. Kan nanti saya tulis pengantar tesis di depannya. Itu. Saya takutnya nanti itu dicontek. Baik.
Itu saya gitu saja. Siap Pak. Pertama, terima kasih telah sekolah di MIL. Yang kedua juga terima kasih ini secara formal. Walaupun kemarin secara formal juga sudah kita sampaikan di forum provinsi. CCIP berkolaborasi dengan MIL kemudian menghasilkan istilah sudah. Kemudian juga terima kasih Pak Armi sebagai pelaku juga, sebagai pas juga ya masih S1 kemudian S2, syukur nanti langsung S3. Cukup Pak. Cukup Pak, bendera putih dari sekarang udah cukup. Tetapi kami dari Magister Lingkungan masih mohon bantuan ya, baik sebagai CCIP maupun sebagai alumni. Nanti kami akan mengeksplor tesis dalam bentuk khusus ini. Karena dia memang harus dipadukan ya antara your experience dituangkan dalam bentuk buku, tapi tentu dia ada justifikasi akademik, referensi gitu. Siap Pak. Kira-kira terima kasih dari kami Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan dari Pak Ruli atau Pak Harudin? Masih ada tambahan? Oke, kita masuk sesi ketiga Mbak Armi, yaitu penetapan. Karena kita mau top secret, jadi silakan Mbak Armi keluar dulu. Kemudian ini dimatikan bisa enggak? Apa recordingnya tuh? Gimana? Ya silakan.